Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Ira Septi Sulistiana. Saya dari kelas A dengan NIM 231340050. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi minggu kemarin yang telah dibahas oleh pemateri. Ada yang tahu nggak membahas apa? Baik teman-teman, di sini saya akan mengulang materi yang telah dibahas oleh pemateri minggu kemarin. Jadi minggu kemarin itu membahas tentang merakit dunia visual. Nah, apa saja sih di dalam merangkit dunia visual ini? Nah, jadi di dalamnya itu yang pertama itu ada latar belakang terlebih dahulu ya. Nah, film itu merupakan hasil kolaborasi antara seni, teknologi, dan manajemen yang berfungsi bukan hanya sebagai hiburan gitu ya, tapi juga sebagai media komunikasi budaya dan sosial. Nah, proses pembuatan film ini melibatkan tahapan yang sistematis, mulai dari penulisannya, skenarionya, pembuatan storyboardnya, breakdownnya, terusnya hingga perencanaan anggaran dan manajemen produksi. Setiap tahapan memiliki peran penting untuk mewujudkan ide menjadi karya gitu ya, yang terencana gitu, efisien dan berkualitas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek teknis dan kreatif dalam produksi film ini sangat dibutuhkan agar hasil karya mampu mencerminkan visi serta pesannya hingga disampaikan pembuatannya. Nah, di dalam ini tuh ada teknik pembuatan skenarionya juga. Nah, penulisan naskah di Indonesia umumnya memakai struktur 3 babak. Yang pertama itu pengenalan, yang kedua itu konflik, yang ketiga itu resolusi. Nah, agar cerita lebih menarik gitu ya, karakter dan realistis, penting untuk membangun emosi si penonton dan elemen visual seperti warna, pencahayaan digunakan untuk memperkuat makna ceritanya gitu. Nah, di sini juga ada storyboardnya, yaitu rangkaian sketsa yang menggambarkan alur cerita film sebelum syuting dimulai. Fungsinya itu sebagai panduan visual bagi sutradara dan tim produksi untuk mempermudah proses pembuatan filmnya. Nah, fungsinya itu fungsi storyboardnya itu yang pertama perencanaan visual, terusnya ada komunikasi tim, yang selanjutnya itu efisiensi produksi. Nah, selanjutnya itu ada elemen-elemennya ya dalam storyboardnya itu. Yang pertama frame atau panel, atau yang selanjutnya deskripsi adegan, yang selanjutnya itu ada informasi teknik, yang selanjutnya panah pergerakan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis shot dalam storyboardnya. Salah satunya yaitu ada medium shot gitu ya. Terusnya di sini juga ada proses pembuatan storyboardnya itu. Yang pertama ada analisis skenario, terus breakdown snare, terus ada sketsa kasar, dan masih ada lagi gitu ya. Selanjutnya itu ada manfaat storyboardnya dalam produksi filmnya. Yang pertama itu menghemat biaya ya. Yang kedua itu meningkatkan kreativitas. Yang ketiga itu memperjelas visi. Yang selanjutnya itu ada dokumentasi. Yang terakhir itu ada presentasi. Selanjutnya itu perkembangan storyboard digitalnya gitu ya. Saat ini storyboard itu bisa dibuat digital lewat software seperti Storyboard Pro atau Photoshop. Cara ini lebih praktis karena memudahkan revisi kerja tim jarak jauh dan terhubung dengan software
produksi film lainnya. Nah, selanjutnya itu ada manajemen filmnya juga. Jadi manajemen film itu adalah proses mengatur dan pengelolaan seluruh tahapan pembuatan film, mulai dari ide, penulisan naskah, pembentukan kru, hingga distribusi ke penonton. Intinya sih manajemen produksi film itu berfokus pada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar semua sumber daya bisa digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan produksinya gitu ya. Nah, terhadap 5 tahap dalam produksi film. Yang pertama itu ada pembangunan, produksi, pasca produksi, dan distribusi gitu ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.